Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala 89,2 FM yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Kapten Niketut Ekarini Latuputi. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, sahabat Radio Cakrawala yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah Tuhan. Atau bagi kita yang masih ibadah dari rumah saja, kita percaya bahwa Tuhan tetap mencurahkan berkat dan kuasa-Nya atas kehidupan kita. Hari ini adalah hari yang istimewa dalam Gereja Bala Keselamatan karena kita memperingati Hari Bapa atau Father's Day. Selamat kepada para bapak, para ayah atau daddy, kiranya akan terus menjadi teladan dan berkat bagi anak-anak, istri, dan masyarakat di lingkungan dimanapun kita berada. Karena hari ini adalah Hari Bapa, maka saya tidak akan membawakan renungan dengan tema perempuan hebat seperti yang biasanya kita dengarkan di hari-hari kemarin. Tapi hari ini kita akan belajar dari kehidupan seorang bapak yang mewariskan warisan yang amat berharga bagi anak-anaknya dan juga bagi kita saat ini. Tema Oasis Fajar hari ini adalah warisan yang berharga. Sebelum kita akan lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, hati kami bersukacita ketika kami dapat bangun di pagi hari yang indah ini. Kami yakin kasih dan setiamu serta berkat-berkat yang baru Engkau telah sediakan dalam kehidupan kami. Bapa, hari ini kami kembali akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu akan menuntun dan membimbing kami sehingga kami dapat mengerti dengan baik dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sahabat Radio Cakrawala yang dikasihi Tuhan, lirik lagu dalam buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 303 mengatakan seperti ini. Gunakanlah waktu yang Allah berikan, singkat hidupmu, waktu berlalu. Dari hidupmu, apa kau tinggalkan? Hanyalah karya kecintaanmu. Satu kalimat yang menarik dan mengusik saya ketika mempersiapkan renungan Oasis Fajar ini adalah dari hidupmu, apa yang kau tinggalkan. Atau ketika hidupmu berakhir di dunia ini, apa yang orang akan ingat tentangmu? Dan juga ini menjadi pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada para bapak atau para ayah atau calon bapak. Ketika hidupmu berakhir di dunia ini, apa yang kau tinggalkan bagi anak-anak atau keluargamu? Apa yang akan mereka ingat tentangmu? Sambil merenungkan apa yang akan kita tinggalkan atau kita wariskan kepada anak-anak atau istri kita, maka baiklah kita akan membaca Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Firman Tuhan tertulis demikian. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet.
Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Sahabat Radio Cakrawala yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa pada zaman Nuh, kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Sungguh rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Seperti Matius 24 ayat 38 sampai 39 mengatakan, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Itu artinya bahwa manusia pada zaman Nuh melampiaskan nafsu makan minum mereka tanpa kendali. Mereka makan dan minum segala yang diharamkan Tuhan. Sehari-hari pikiran mereka hanya fokus kepada apa yang akan mereka makan dan minum untuk memuaskan indera perasa mereka. Mereka tidak ingat kepada hukum Allah lagi. Mereka tidak peduli lagi kepada larangan makan binatang yang haram. Semuanya mereka makan. Dan mereka juga kawin dan mengawinkan. Perkawinan di zaman itu sudah menjadi perkawinan yang amoral. Bukan lagi antara satu laki-laki dengan satu perempuan seperti yang diatur oleh Allah untuk Adam dan Hawa, melainkan satu orang sudah mengambil sebanyak-banyaknya pasangan yang dia suka tanpa ada batasan lagi. Persetubuhan yang suci antara seorang laki-laki dan seorang wanita sudah menjadi perbuatan amoral antara banyak pasangan, antara sesama jenis, bahkan antara manusia dengan hewan.
Tidak ada lagi yang suci dalam persekutuan tersebut. Dan juga kita tahu, seperti dikatakan Matius 15 ayat 19, di sana segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang terjadi di saat zaman Nuh. Kemerosotan moral sudah menyebar sangat luas. Manusia sudah sangat rusak sepenuhnya hati dan perilakunya. Seluruh kecenderungan hati dan perilakunya semuanya di luar kehendak Tuhan. Betapa sangat parah keadaan manusia pada zaman itu. Tetapi kalau kita pikirkan dan kita lihat hal-hal yang terjadi pada zaman Nuh itu tidak jauh bedanya dengan apa yang sekarang sedang terjadi pada zaman kita. Coba perhatikan keadaan di sekeliling kita. Bukankah kejahatan-kejahatan seperti yang saya katakan tadi banyak terjadi sampai dengan saat ini? Tetapi kita lihat, walaupun lingkungan atau masyarakat di sekitar tempat Nuh tinggal, Nuh memiliki kehidupan yang jauh berbeda dengan mereka. Dalam ayat yang ke-9 dituliskan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Hidup Nuh sangat berbeda dengan kehidupan orang-orang yang ada di sekeliling atau di masyarakat di mana dia tinggal. Minoritas di tengah mayoritas yang jahat. Di saat orang-orang lain melakukan kejahatan dan melanggar firman Tuhan, Nuh dikenal sebagai orang yang benar dan tidak bercela. Nuh tidak ikut-ikutan melakukan dosa dan kejahatan seperti yang dilakukan orang-orang lain pada zamannya. Dia menjaga kesucian dan kemurnian hatinya dan jauh dari perbuatan dosa. Sahabat Radio Cakrawala yang dikasihi Tuhan, jikalau ada seorang bapa yang hidupnya seperti Nuh, kira-kira bagaimana keadaan keluarganya? Tentunya anak-anaknya akan bangga dan mengikuti teladan kehidupannya. Bukankah pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya? Artinya sifat anak tidak jauh berbeda dengan ayahnya. Jika seorang ayah atau bapak adalah bapak yang benar dan saleh, maka akan menghasilkan anak-anak yang benar dan saleh. Keluarga akan bahagia ketika memiliki seorang bapak yang benar dan tidak bercela. Anak-anaknya pasti akan menghormatinya sesuai dengan perintah Tuhan. Allah sangat menghormati seorang bapa yang hidup dengan benar dan tak bercela. Namun kita tahu untuk menjalani kehidupan yang benar dan tidak bercela di tengah masyarakat yang banyak melakukan dosa dan kejahatan adalah sesuatu yang tidak mudah, sulit. Maka tidak heran ada begitu banyak bapak-bapak
yang memilih ikut arus, yang memilih ikut melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, terkontaminasi atau tercemar dengan keadaan lingkungan yang jahat, karena mereka takut dikucilkan, takut tidak punya teman, takut dijauhi, takut tidak mendapatkan pekerjaan, takut hidupnya tidak berhasil, sehingga mereka mengikuti arus dunia yang jahat ini. Tetapi Nuh tidak demikian. Dikatakan tadi Nuh hidup bergaul karib dengan Allah. Atau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan he walked with God. Dia berjalan bersama Allah. Artinya bahwa dia mengikuti pimpinan dan tuntunan Allah dan mentaati setiap perintah Allah. Kita bisa melihat bagaimana dia taat dan setia mengikuti perintah Allah ketika Allah menyuruhnya membuat bahtera di saat hujan tidak ada turun. Sekalipun secara manusia itu tidak masuk akal. Sudah pasti orang-orang di sekitarnya menertawakan dan menganggap Nuh sudah gila. Karena di tengah kekeringan yang ada, tidak ada hujan atau badai, Nuh malah membuat bahtera dengan ukuran yang sangat besar. Tetapi apapun yang terjadi, firman Tuhan menuliskan, Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Teladan yang sangat baik bagi para bapak atau ayah zaman sekarang. Hiduplah dengan selalu berjalan bersama dengan Tuhan dan izinkan Tuhan yang menuntun dan memimpin hidup kita, dan berjalanlah setiap saat sesuai dengan firman Tuhan. Sekalipun orang-orang akan mengejek dan mengucilkan kita, tetapi tetaplah berjalan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena firman-Nya dalam Yeremia 17 ayat 7-8 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang mengandalkan Dia hidup di dalam kesulitan yang terus-menerus. Tetapi Tuhan akan membuat dia diberkati dan berhasil dalam hidupnya. Tetapi apa kata firman Tuhan bagi orang-orang yang ikut arus, mengikuti apa yang dilakukan yang jahat oleh orang-orang dunia ini, dan yang hidupnya mengandalkan manusia, tidak mengandalkan Tuhan? Dalam Yeremia 17 ayat 5 di sana dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk.
Oleh karena itu, para bapak atau ayah terkasih, pilihlah hidup yang selalu taat dan setia kepada Tuhan. Pilihlah hidup yang selalu mengandalkan Tuhan, sesulit apapun yang kita hadapi di saat kita melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Sahabat Radio Cakrawala yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa hidup mengandalkan Tuhan tidak terjadi begitu saja. Perlu proses dan perlu ketaatan, kedisiplinan di dalam melakukannya. Dan mari kita lihat rahasianya. Mengapa Nuh bisa hidup dengan tetap kuat dan mampu berjalan bersama Tuhan di tengah lingkungan hidupnya yang rusak? Kita tahu bahwa rupanya Nuh mendapatkan warisan iman dari ayahnya Lamek. Dan Lamek ayahnya mendapatkan warisan iman dari Metusalah. Dan Metusalah opanya Nuh mendapatkan warisan iman dari Henok. Dan seluruh warisan iman ini dipelajari oleh Nuh. Karena kita tahu bahwa dalam Ulangan 6 ayat 7 dikatakan kepada para leluhur Nuh, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Kita bisa melihat bahwa warisan dari para orang tua, para leluhur kita sangatlah penting. Nuh mendapatkan warisan iman dari orang tuanya, dari opanya, dari leluhur-leluhurnya. Dan itulah yang penting. Kita bisa melihat bahwa warisan iman itu penting bagi anak-anak kita atau generasi-generasi kita berikutnya. Dan warisan iman ini hanya bisa diberikan oleh seorang bapak atau seorang ayah yang memiliki kedisiplinan rohani di dalam keluarga. Memiliki keteladanan iman dan hidup dalam firman Tuhan setiap saat. Seorang bapak atau ayah yang memiliki kedisiplinan dan teladan atau contoh rohani yang baik akan sanggup mengatur anak-anaknya. Karena tidak akan ada hal yang buruk atau tercela yang anaknya akan temukan dalam hidup bapaknya. Jadi jangan sampai anak-anak kita yang mempengaruhi kita dengan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Dan jangan sampai anak kita lebih memiliki disiplin rohani dan teladan yang baik daripada ayahnya atau bapaknya. Seorang ayah atau bapak memiliki peran dalam mendidik anak dan generasi berikutnya. Ketika Nuh hidup benar, tidak bercela dan hidup bergaul atau berjalan sesuai dengan kehendak Allah, maka kita bisa melihat hasilnya. Betapa dia sangat diberkati dengan istri yang taat, setia dan mendukung pekerjaannya. Ketika suaminya membuat bahtera, diejek dan dihina, ditertawakan oleh orang lain, tetapi istri Nuh tetap mendukungnya. Bukankah saat ini ada banyak istri yang tidak mendukung suaminya? Bukannya menjadi penolong, malah menjadi perongrong bagi suaminya. Mendapat istri yang baik dan taat adalah berkat dari Tuhan
bagi seorang suami atau bapak yang taat kepada Tuhan. Tidak itu saja, Nuh juga diberkati dengan anak-anak dan anak mantu yang taat dan menghormatinya. Mereka selalu mendukungnya ketika Allah memerintahkan membuat bahtera. Dan ketika Nuh memerintahkan anak-anak dan anak mantunya untuk masuk ke dalam bahtera, mereka mengikutinya tanpa ada bantahan atau pertanyaan sedikit pun. Anak-anak yang baik, taat dan menghormati orang tua, itu juga adalah berkat dari Tuhan. Nuh dan keluarganya diselamatkan dari air bah dan keturunannya menjadi berkat. Bukankah itu juga yang menjadi kerinduan seorang bapak atau ayah saat ini? Mazmur 112 ayat 1-3 mengatakan, "Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya." Sahabat Radio Cakrawala yang dikasihi Tuhan, warisan duniawi berupa harta atau materi bisa habis dan menghancurkan. Ingat kisah dalam Lukas 15 ayat 1-32 tentang anak yang terhilang? Ketika diberi warisan oleh ayahnya, ia pergi berpoya-poya, bersenang-senang, sampai akhirnya warisan itu habis, dia hidup melarat dan merana. Oleh karena itu, berilah anak-anak kita warisan iman, yaitu hidup yang percaya dan taat kepada Tuhan. Hidup benar, tidak bercela, dan selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu adalah warisan yang bernilai kekal dan menyelamatkan anak-anak dan keturunan kita. Sahabat Radio Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi, ketika Tuhan bertanya kepada para ayah atau bapak, apa yang saudara wariskan kepada anak-anak dan generasi kita? Sudah pasti kita akan dapat menjawabnya dengan penuh sukacita dan semangat. Selamat mewariskan iman yang taat dan setia kepada Tuhan, sehingga keturunan kita akan berbahagia dan diberkati. Selamat Hari Bapa, Happy Father's Day. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami supaya kami dapat mengerti dengan baik firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari, supaya kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Saat ini kami berdoa bagi setiap ayah atau bapak yang mendengarkan siaran ini. Tuhan, tolong mereka supaya dapat meneladani kehidupan Nuh yang hidup benar, tak bercela, dan selalu berjalan bersama denganmu. Tuhan, mampukan untuk setiap para bapak untuk menjadi teladan-teladan rohani bagi anak-anak mereka, bagi generasi penerus mereka, sehingga rumah tangga dan kehidupan mereka diberkati. Bapa, berkatilah kami hari ini di saat kami akan datang ke rumah-Mu yang kudus
untuk beribadah. Ataupun ada di antara kami yang belum bisa datang beribadah ke rumah-Mu yang kudus dan hanya beribadah dari rumah kami saja. Tolonglah ya Tuhan, supaya kami senantiasa rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Three feet tall and full of questions. You must have thought I was the smartest man alive, and I didn't have all the answers to every little how and where and why. Like Daddy, why is the sky so blue today? Does Jesus really hear me when I pray? When I grow up, will I be just like you? Will I be tall and strong and brave? There is no power on earth like your Father's love, so big and so strong as your Father's love. A promise that's sacred, a promise from heaven above. No matter where you go, always know you can depend on your Father's love, especially when it's cold, especially when you're lonely, when your little heart's just trying to find its way. And I know the world is always changing, but remember, son, some things never change. Even when my life on earth is through, there will still be part of me in you. 'Cause some things are forever, nothing's ever gonna take my love from you. There is no power on earth like your Father's love, so big and so strong as your Father's love. A promise that's sacred, a promise from heaven above. Did I hug enough? Did I care enough when you most needed me? Was I there enough to make you feel the power of your Father's love? Father's love, your Father's love, Father's love, Father's love.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.